Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar pengantar ekonomi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan ya, keseimbangan perekonomian baik dua sektor maupun empat sektor. Kemarin sudah sempat bahas sedikit, tapi sekarang kita akan tambah lagi gitu ya. Oke, kalau perekonomian dua sektor dulu ya. Kalau dua sektor itu adalah sektor rumah tangga dan juga perusahaan atau industri ya. Jadi di sini kalau perekonomian dua sektor itu ya cuman perusahaan dan rumah tangga. Dimana kalau perusahaan itu membutuhkan atau memberikan ke rumah tangga itu gaji, sewa gitu ya. Intinya SDM kan nanti dari rumah tangga menjadi pekerja nanti dapat gaji gitu dan lain sebagainya. Juga dapat sumber daya seperti tanah gitu ya. Oke, itu yang didapat oleh perusahaan dari rumah tangga. Oke, dari faktor-faktor produksi itu. Oke, dari rumah tangga itu tadi dapat apa? Gaji. Gaji itu digunakan untuk apa gitu ya? Pendapatan rumah tangga itu digunakan untuk apa? Satu, beli barang konsumsi dari perusahaan lagi ya. Oke, kalau barang gajinya itu lebih untuk konsumsi, nanti akan ditabung begitu. Oke, jadi untuk perekonomian dua sektor itu hubungannya begitu ya. Oke, kalau dari kan tadi rumah tangga membeli produk-produknya atau mengkonsumsi, melakukan konsumsi itu kan membeli barang atau jasa dari perusahaan itu tadi. Jadi di sini kayak ya saling berhubungan dan saling tergantung gitu satu sama lain. Oke, begitu itu untuk ekonomi dua sektor ya. Ciri-cirinya apa? Kalau ekonomi dua sektor, ciri-cirinya sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Tadi faktor-faktor produksinya apa saja? Ada sumber daya tenaga kerjanya ya, ada tanahnya gitu ya. Terus upah, sewa, nanti bunga juga. Itu faktor produksi dari yang dibutuhkan perusahaan dari rumah tangga gitu. Terus kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ya tadi kan sudah saya jelaskan sedikit, dari gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga itu nanti akan dibelanjakan lagi kepada sektor produksi atau sektor perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Oke. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Oke, kalau tadi gajinya lebih untuk konsumsi, nanti dia akan ditabung ya. Ditabung di sektor keuangan di sini ya, bank gitu ya. Nah, nanti selanjutnya 4, pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi meminjam dari bank gitu ya. Oke, jadi nanti sektor perusahaan juga akan menggunakan dana yang ditabung oleh sektor rumah tangga untuk tambahan modal berupa pinjaman ke bank begitu ya. Oke, jadi di sini kalau ciri-ciri hubungan tabungan dengan pendapatan disposable-nya itu adalah satu, pendapatan yang rendah rumah tangga menggorek tabungan. Nah, kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Oke, itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Itu kalau menurut Keynes, jika pendapatan naik maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Oke, saya ulangi lagi. Pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan.
Yang B, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Yang C, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Oke, itu menurut Keynes ya, sudah sangat terkenal sekali, jadi sudah sering dengar itu pendapat Keynes. Oke, sekarang tentang kecondongan ya. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kalau kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC ya, itu perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh. Jadi MPC atau marginal propensity to consume itu sama dengan delta C dibagi delta YD. Oke, untuk kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan, YD. Jadi kalau APC itu C dibagi dengan YD. Tadi kan deltanya, kalau APC sekarang langsung nggak deltanya gitu. Oke. Konsep kecondongan menabung dibagi menjadi dua. Kalau tadi kan konsumsi ya, kalau menabung sekarang yang pertama adalah marginal propensity to save atau MPS ya. Itu perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan atau delta YD. Jadi MPS saving itu S-nya save ya, yaitu delta S save dibagi dengan delta YD. Nah, kalau kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save atau APS, yaitu perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable atau YD. Jadi APS rumusnya S dibagi YD, saving dibagi dengan pendapatan, langsung nggak di delta ya. Oke, contoh perhitungannya ya. Oke deh, dalam perekonomian pendapatan disposable sebesar 400 menjadi 600. Kenaikan pendapatan 200 ya, deltanya 200. Konsumsi bertambah sebesar 150 yang sebelumnya 450 menjadi 600. Delta konsumsinya adalah 150. Oke, kalau MPC-nya berarti kan delta C dibagi delta YD, berarti 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. Kalau APC-nya kan C dibagi Y, langsung nggak deltanya. Jadi yang 450 dibagi dengan yang 400 sama dengan 1,125. Oke, itu untuk contoh APC sama MPC-nya. Sekarang untuk contoh MPS sama APS-nya. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 400 menjadi 600, kenaikan pendapatan sebesar 200. Tabungan berubah dari minus 50 menjadi 0. Maka nilai MPS-nya adalah kan delta S dibagi dengan delta YD ya. Jadi delta S-nya berapa tadi? 50 dibagi dengan YD-nya, delta YD-nya 200, jadi sama dengan 0,25. Oke, untuk APS-nya adalah saving dibagi dengan YD-nya langsung. Jadi min 50 dibagi dengan 400 sama dengan minus 0,125. Kenapa kok bisa savingnya minus ya? Berarti pendapatannya kurang dari konsumsi atau pengeluaran yang sebenarnya gitu, yang seharusnya yang diperlukan gitu. Jadi akhirnya tabungannya minus. Kalau pendapatan sama pengeluarannya sama berarti kan 0. Lah kalau pendapatannya lebih tinggi dari kebutuhannya atau pengeluarannya, baru itu bisa savingnya positif. Oke, saving Anda positif apa negatif? Apa 0? Ya masih alhamdulillah 0 daripada negatif ya. Oke deh. Oke, hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung adalah nilai MPC plus MPS sama dengan 1 dan APC plus APS sama dengan 1. Gitu. Di mana YD sama dengan konsumsi plus saving. YD apa tadi? Pendapatan disposable, C-nya consumption atau konsumsi ya, S-nya saving atau tabungan. Oke. Kalau persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Sekarang fungsi konsumsinya ya, itu
fungsi ya suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya yaitu C sama dengan A plus BY. Oke, kalau diketahui C-nya apa itu? C-nya adalah tingkat konsumsi, A-nya itu konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, dan nilai E diperoleh dari APC min MPC kali Y. Oke, B adalah kecondongan mengkonsumsi marginal, dan Y adalah pendapatan nasional. Oke, kalau mau menghitung, kalau yang diketahui cuma tingkat konsumsi dan pendapatan nasional juga bisa pakai alat kemarin ya, alat bantu ya, tinggal diregres, nanti akan keluar A sama B nya. Oke, baru dimasukkan ke persamaan. Oke, kalau fungsi tabungan kan S, saving. Oke, jadi fungsinya adalah minus A plus dalam kurung 1 min B dikali Y gitu. Nanti kalau diketahui savingnya berapa, Y-nya berapa juga bisa untuk mengetahui A sama B-nya. Nanti kalau sudah diketahui tinggal dimasukkan ke dalam fungsi itu, persamaan itu gitu ya. Dimana S adalah S kan saving ya, A konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, dan B kecondongan mengkonsumsi marginal. C-nya tingkat konsumsi itu consumption. Oke, faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk konsumsi dan tabungan, kira-kira apa saja tuh? Oke, kekayaan yang telah terkumpul atau warisan ya, walaupun gajinya sedikit tapi warisannya banyak ya, mungkin ya karena terbiasa kaya ya tetap konsumsinya tinggi gitu ya, konsumsinya tinggi karena udah terbiasa kaya gitu, warisannya banyak. Suku bunga. Terus ketiga, sikap berhemat ya, walaupun pendapatan tinggi tapi memang sikapnya berhemat, jadi ya tabungannya tambah tinggi gitu ya. Nah, keadaan perekonomian ya, kalau keadaannya begini biasanya pendapatan turun ya gitu. Kalau lagi pandemi begini, apalagi yang bukan pegawai ya, pegawai pun mungkin pendapatannya turun karena nggak bisa dapat dari yang lain gitu, karena memang usahanya lagi menurun gitu secara signifikan, jadi pendapatan bisa turun walaupun gaji tetap. Oke, yang E distribusi pendapatan, dan yang F tersedia atau tidaknya dana pensiun yang mencukupi, itu bisa mempengaruhi ya. Oke, sekarang kita lihat investasi, tadi kan konsumsi. Oke, investasi adalah sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Nah, kalau investasi sebenarnya begini, kalau perusahaan kan perlu aktiva ya, aset-aset itu. Lah kan perlu beli, nah itu belinya dari uang milik perusahaan, milik pemiliknya atau modal, itu digunakan untuk membeli peralatan itu tadi. Kalau mau contohnya mau apa, usaha manufaktur, mungkin manufaktur untuk membuat produk, berarti kan dia perlu mesin produksinya, perlu gedung, perlu peralatan lain, perlengkapan lain gitu ya. Nah itu digunakan untuk itu modalnya gitu. Oke, kegiatan investasi meliputi pembelian barang, berbagai jenis barang modal, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Oke, itu kegiatan investasi. Nah, kalau penentuan tingkat investasi itu bisa dengan 3 cara, yaitu menggunakan angka, menggunakan grafik, dan pendekatan aljabar. Oke, sekarang masuk ke ekonomi 4 sektor, tapi pause dulu ya. Oke, kita masuk ke ekonomi 4 sektor. 4 sektor apa saja coba? Tadi kan udah perusahaan sama rumah tangga, ditambah 2 lagi ya, tambah 2 lagi itu pemerintah sama negara lain atau internasional gitu ya. Oke, kalau tadi kan antara rumah tangga sama perusahaan hubungannya masih sama. Kok dengan pemerintah bagaimana? Pemerintah kan juga
punya tenaga maksudnya punya pegawai ya, jadi pemerintah juga membayarkan gaji kepada masyarakat gitu. Oke, dari pemerintah itu memberikan gaji, terus subsidi, bantuan gitu juga itu merupakan pengeluaran pemerintah kepada masyarakat. Kalau kepada perusahaan apa? Pemerintah juga melakukan pembelian kepada perusahaan baik barang maupun jasa. Karena apa? Instansi pemerintah kan memerlukan gitu ya. Oke, itu pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Nah, kalau hubungannya rumah tangga dengan pemerintah apa? Bayar pajak. Jadi rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Begitu ya. Itu gambaran sedikitnya begitu. Oke, kalau dengan negara lain kan kadang kita beli ke negara lain atau impor gitu ya. Dan juga kadang kita produk kita juga karena bisa impor berarti kita juga bisa ekspor, menjual produk kita ke negara lain. Oke, itu mekanismenya ya. Kalau hubungannya sama ya, kalau misalkan hubungan kayak tadi hubungan rumah tangga dengan perusahaan masih sama dengan tadi. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga dengan pemerintah, kalau tadi rumah tangga yang memang pegawai pemerintah ya dapat gaji gitu ya. Kalau semua masyarakat pasti ke pemerintah bayar pajak gitu semuanya gitu. Kalau hubungan pemerintah dengan negara lain ya hubungannya kalau itu dapat devisa dong gitu ya. Tadi hubungan rumah tangganya kalau dengan negara lain kan bisa itu impor gitu. Oke. Kok udah mau habis. Oke, karena lupa nggak dibersihkan tadi. Oke, saya cepat saja ya. Konsep keseimbangan perekonomian 4 sektornya itu untuk pendapatan nasional, keseimbangannya rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, dimana dan I sama dengan I plus G plus X sama dengan E plus T plus M. Oke, keterangannya Y-nya tingkat pendapatan, C konsumsi, I investasi, X ekspor, S tabungan, T pajak, the tax gitu ya. G pengeluaran pemerintah, G-nya government, M-nya impor. Oke. Aliran pendapatan 4 sektor ini ada ciri-cirinya ya. Oke, pendapatan rumah tangga digunakan untuk pengeluaran konsumsi, membayar pajak, mengimpor, dan menabung ke bank. Itu ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ya. Ekonomi 4 sektor itu juga terkenal dengan istilah ekonomi terbuka. Oke. Kalau ekspor sama impor itu penting, perlu di balancekan biar jangan terlalu banyak impor. Kalau banyak ekspor nggak masalah, kalau banyak impor nanti devisanya defisit. Oke, jadi bagaimana caranya kalau kita sudah impor, kita juga harus bisa ekspor ke negara lain. Oke ya. Kalau di sini perekonomian terbuka di sistem ekspor impor atau kursnya itu di perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya khususnya produsen dan konsumen secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dan sedangkan pada sistem perekonomian terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Kayak kalau kita di pasar terbuka gitu ya, ekonomi terbuka, berarti kita bisa mengimpor juga. Kalau misalkan kita perlu mesin yang canggih yang